Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkam Nurul Hafiz. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar. Jadi, tugas besar dari praktikum algoritma dan struktur data. Jadi, saya mendapatkan tema sistem informasi penjual tiket pada pesawat. Dosen pengampu Ibu Sri Rizky Chandra Nursari, Dr. Anes, Magister Komputer. Perkenalkan, nama saya Arkan Abdul Hafiz dengan NPM 4525210137. Jadi disclaimer sebelumnya, jadi tema saya ini tidak menggunakan inputan. Selanjutnya materinya yaitu yang pertama ada struktur, pointer, SDLQ menggunakan array, double short ascending, terus selanjutnya embedded research dan hashing. Pertama itu adalah latar belakang. Di latar belakang ini, industri penerbangan menuntut pengelolaan data transaksi yang cepat, akurat, dan efisien. Setiap hari, maskapai harus menangani data penumpang, antrean, keberangkatan, penyusunan, dan manifest, hingga pencarian tiket. Jika pengelolaan ini dilakukan secara manual atau menggunakan struktur data sederhana, risiko penumpukan antrean, keterlambatan pemrosesan, dan kesalahan pencatatan data akan meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, diperlukan sistem informasi berbasis pemrograman C++ yang didukung oleh struktur data lanjutan. Perorganisasian berbagai informasi tiket penumpang dapat disatukan secara rapi menggunakan struktur atau struct dan didefinisikan penggunaan memorinya lewat pointer. Simulasi proses bisnis pelayanan penumpang yang adil diterapkan melalui metode queue menggunakan array berbasis prinsip first in dan first out atau bisa disebut FIFO. Selanjutnya, untuk menyajikan laporan manifest yang rapi dari nomor terkecil ke terbesar, digunakan algoritma pengurutan bubble sort secara ascending. Jadi tantangan terbesar pada sistem skala besar terletak pada kecepatan pencarian data. Guna menghindari pencarian linear yang lambat, struktur pohon binary search tree atau ST yang secara konseptual dipelajari dalam materi research diterapkan agar langkah penelusuran kode tiket dapat dipangkas. Kecepatan ini kemudian dioptimalkan ke tingkat maksimal menggunakan metode hashing yang mampu menemukan lokasi tiket di memori secara instan melalui fungsi matematika khusus. Selanjutnya, yang pertama itu ada di bagian 1. Bagian 1, nama saya Arkan Pelapis dan MPM. Tugas besar sistem informasi penjualan tiket pesawat tanpa inputan, nama struktur, pointer, menggunakan array, bubble sort ascending, tree search, dan hashing. Yang pertama ada include your stream, include string H, dan using namespace. Jadi selanjutnya itu ada define max tiket 10, define max entry 10, dan define max hash 17. Jadi program ini mengintegrasikan seluruh materi yang diminta struct, pointer, QArray, bubble sort, dan BT search dan hashing ke dalam satu kesatuan sistem informasi tiket pesawat tanpa memerlukan inputan dari keyboard. Jadi semua data ini langsung di hardcode dalam main ini. Oke, selanjutnya bagian 2 ini yang pertama ada deklarasi struktur data tiket pesawat. Tipe dev struct, integer no tiket, string nama PNP, string kota tujuan, string maskapai, string kelas tiket. Selanjutnya integer harga tiket. Nah, data tiket ini adalah sebuah wadah dari 6 komponen ini. Jadi, kalau kita masukkan data tiket, jadi dia langsung memasukkan 6 komponen ini. Yang pertama untuk menginput nomor tiket, nama penumpang, terus kota tujuan, nama maskapai, kelas tiket, dan langsung menginput harga tiketnya. Jadi selanjutnya itu deklarasi fungsi menampilkan satu data tiket. Void cetak tiket, data tiket, A, T. Jadi A ini adalah variabel saya dan T nya adalah tiket. Cout kode tiket. Jadi ini AT nomor tiket, masukkan nomor tiket. Selanjutnya nama AT nama penumpang, terus tujuannya AT kota tujuan, terus maskapai, masukkan maskapai, kelas tiket, kelasnya, terus harga tiket, masukkan harganya. Jadi struktur atau struct itu cara buat data baru yang isinya gabungan beberapa data berbeda jenis. Jadi dijadikan satu kesatuan. Jadi setelah dideklarasikan ini,
Jadi data tiket, jadi tipe data baru yang bisa dipakai layaknya integer atau string. Misalnya nanti bisa bikin variabel data tiket, tiket satu otomatis. Variabel itu punya 6 slot data sekaligus. Jadi kalau kita mau buat variabel data tiket ini, tiket satu, jadi otomatis tuh variabelnya langsung punya 6 slot yang ini. Nah, 6 slot data sekaligus. Kita void itu artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi dia cuma cetak layar. Dia hanya mencetak kode tiket, nama, tujuan maskapai, kelas, dan harga. Jadi dia tidak mengembalikan nilai apapun, hanya mencetak tiket ke layar. Kita cetak tiket itu cara nampilin isi satu data yang sudah dibentuk sesuai cetakan itu. Selanjutnya, bagian ketiga itu deklarasi fungsi mengisi data tiket lewat pointer. Void tambah tiket, data tiket, pointer A data, integer A jumlah, integer A kode, string A nama, string A tujuan, string A maskapai, string A kelas, dan integer harga. A data, pointer pointer A jumlah, lebih dari 0 tiket, sama A kode, A data, pointer pointer A jumlah, nama penumpang sama dengan A nama, A data, pointer pointer A jumlah, kota tujuan sama dengan A tujuan, A data, A jumlah, nama maskapai, maskapai, A data, pointer pointer A jumlah, kelas tiket, A kelas, A data, pointer pointer A jumlah, harga tiket, A harga. Nah, jadi rumusnya itu pointer A jumlah sama dengan pointer A jumlah satu, A jumlah, sorry, pointer A jumlah sama dengan pointer A jumlah ditambah satu. Selanjutnya deklarasi fungsi menampilkan semua data tiket lewat pointer. Void cetak semua tiket, data tiket, pointer A data tiket, integer A jumlah, integer A i. Jadi for kita memakai for, ada bisa bilang tuh ulangan for A i sama dengan 0, selagi A i kurang dari jumlah dia akan melooping A i plus plus adalah melooping cout data ke A i plus 1 untuk mengulang input data ke berapa cetak tiket, pointer A data plus A1, pointer A1, cout. Jadi data ini adalah pointer yang menyimpan alamat awal array tiket. Jadi dia data itu yang menyimpan alamat awal dari array dari tiket. Jadi A jumlah itu pointer pointer A jumlah supaya nilai jumlah tiket di dalam fungsi ikut berubah juga di main. Selanjutnya itu ada data pointer A jumlah tiket. A kode artinya dia majukan alamat sebanyak A jumlah langkah. Jadi lalu isi field no tiketnya ini sama aja dengan ada data pointer A jumlah titik no tiket. Cuma ditulis dengan gaya pointer. Jadi baris terakhir pointer A jumlah sama dengan uh, pointer A jumlah plus 1, jadi menambah jumlah tiket setelah data baru selesai diisi. Jadi A jumlah di sini cuma integer biasa, bukan pointer. Karena fungsi ini cuma membaca, tidak mengubah jumlah tiketnya. Terus pointer A data pointer AI artinya geser alamat sebanyak AI langkah. Lalu ambil isi datanya, hasil satu data tiket utuh, lalu dikirim ke fungsi cetak tiket untuk ditampilkan. Selanjutnya itu deklarasi struktur antrian. Tipe def string daftar antri, max antri, integer depan queue, integer depan belakang queue, integer jumlah antrian. Selanjutnya deklarasi fungsi membuat antrian kosong. Jadi ini struktur buat antrian ini membuat antrian kosong. Jadi void buat antrian kosong, antrian pointer AA depan queue sama dengan 0. Pointer AA belakang queue sama dengan min 1. Pointer A jumlah antri sama dengan 0. Jadi daftar antri, max antri itu array untuk max antri ini dia untuk menyimpan nama-nama pemesanan maksimal sebanyak max antri. Nah, selanjutnya, jadi depan queue itu menandai posisi paling depan antrian. Jadi depan queue itu adalah orang yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi selanjutnya itu yang ada belakang queue. Yang ini belakang queue. Belakang queue itu menandai posisi paling belakang antrian. Jadi itu orang yang baru masuk dari belakang. Selanjutnya jumlah antri. Jumlah antri itu menghitung berapa orang yang sedang berada di antrian sekarang. Selanjutnya deklarasi fungsi mengecek antrian kosong. Integer cek kosong antrian AA boolean A hasil sama dengan false if titik A jumlah antri sama dengan 0 A hasil sama dengan true. Return hasil. Selanjutnya deklarasi fungsi memasukkan elemen ke dalam antrian enqueue. Jadi enqueue itu kan dari belakang. Jadi void tambah antrian string nama antrian pointer AA
Selanjutnya, if cek penuh, pointer AA, cout antrian penuh. Kalau penuh dia akan menampilkan antrian penuh. Else pointer AA belakang Q sama dengan pointer A belakang Q plus 1 mau dulu max antrian. Pointer A daftar antri, pointer A belakang Q sama dengan A nama, pointer A jumlah antri sama dengan pointer A jumlah antri plus 1. Jadi kenapa di sini menggunakan modul ini? Jadi biar arraynya itu bisa dipakai berulang tanpa harus mengisi semua data tiap kali data keluar data dan masuk. Terus selanjutnya deklarasi fungsi mengeluarkan elemen keluar antrian DQ. Jadi ini untuk mendeklarasikan mengeluarkan elemen keluaran dari depan. Biasa disebut DQ. Void hapus antrian pointer AA, cek kosong pointer A, cout antrian kosong. Sama seperti yang tadi menambahkan antrian NQ. Selanjutnya, deklarasi fungsi menampilkan isi antrian. Nah, ini adalah bisa dibilang tuh queue-nya untuk menampilkan isi antrian. Oh, itu cek kotak antrian, pointer A, cek kosong, antrian kosong. Kalau kosong, akan mengeluarkan antrian kosong, else cout menampilkan antrian pemesanan integer AI index sama dengan AA fun Q for integer kita memakai for yaitu perulangan integer A1 sama dengan 1 A1 kurang dari A1 dia akan jumlah antri selama A1 masih kurang dari jumlah antri dia akan mengelooping terus antrian ke untuk mengelooping antrian ke berapa nah pesanan daftar anti A index sama dengan A index plus 1 mau dulu max antri cout. Jadi ini adalah namanya itu first in first out. Jadi di bagian kanan ini adalah first in first out. Jadi yang duluan masuk duluan dia akan dilayanin. Jadi struktur array nama daftar antri penanda posisi depan queue, penanda posisi belakang queue, penanda jumlah orang, jumlah antri. Selanjutnya dua operasi utamanya enqueue ditambah antrian. Jadi orang baru masuk lewat belakang. Jadi deq itu hapus antrian. Jadi orang yang dilayani keluar lewat depan. Trik pentingnya pakai mau dulu max antri. Jadi biar posisi depan tuh di jalan melingkar. Jadi bukan lurus. Jadi kalau udah nyampe ujung array, jadi balik lagi ke posisi awal. Slot yang kosong jadi dipakai ulang. Selanjutnya fungsi cek penuh kosong dipanggil duluan sebelum NQ DQ. Jadi buat jaga supaya nggak nambah pas udah penuh atau nggak ngeluarin pas udah kosong. Jadi karena ini pakai array bukan link list, jadi ukurannya tetap atau statis. Dari awal max antri. Ini bedanya queue versi link list yang bisa dinambah ngurung ukuran bebas. Selanjutnya bagian kelima. Bagian kelima deklarasi fungsi bubble sort ascending memakai pointer. Void urut harga ascending dan tiket pointer A data integer A jumlah. Integer AI, integer A jumlah. Dan tiket A simpan pakai for lagi AI sama dengan 0 selama AI masih kurang dari selama A jumlah masih kurang dari AI dia akan kurang 1 plus looping for AJ sama dengan 0 AJ selama masih kurang A jumlah ini dikurangin AI dikurangin 1 dia akan terus looping if data pointer AJ harga tiket data pointer AJ plus 1 harga tiket simpan sama dengan pointer A data plus AJ pointer A data pointer AJ sama dengan pointer A data pointer AJ pointer 1 pointer A data pointer AJ plus 1 sama dengan A simpan. Jadi A simpan ini adalah pointer A data plus AJ. Jadi data yang di kiri disimpan dulu ke variabel bantu A simpan. Jadi biar nggak hilang pas mau ditukar. Selanjutnya A data plus A jumlah. Pointer A data itu plus A jumlah plus 1. Jadi posisi sekarang ditimpa sama data yang di kanan. Pointer A data plus pointer A data, pointer A jumlah, pointer 1 plus 1 A simpan. Jadi posisi kanan diisi sama data yang lama. Jadi yang barusan disimpan akan disimpan di A simpan. Jadi hasil akhirnya dua data itu udah ketukar posisinya. Harganya lebih kecil sekarang ada di kiri, yang lebih besar ada di kanan. Selanjutnya deklarasi struktur node pohon. Struct node pointer alamat node, tipe def struct node, ada tiket data node, alamat node, anak. Jadi alamat node anak-anak node itu adalah sebuah wadahnya untuk menyimpan beberapa data ini. Selanjutnya deklarasi fungsi membuat pohon kosong. Membuat pohon kosong, void pohon kosong, alamat node pointer akar sama dengan nol tidak sama dengan kosong dengan kosong. Jadi selanjutnya deklarasi fungsi menyisipkan node baru ke pohon.
void sisip node, alamat node, pointer akar, data tiket, a tiket, if pointer akar sama dengan 0. Selanjutnya alamat node a baru sama dengan new node, baru data node a tiket, baru anak kiri 0, baru anak kanan 0, pointer akar a baru, else if a tiket no tiket, no tiket sisip node, pointer akar anak kiri a tiket, else if at no tiket, pointer akar data node, no tiket sisip node, pointer akar anak kanan tiket. Jadi tipe devstruct node ala pointer node ini, jadi ini bikin tipe data alamat node-nya itu yang isinya pointer ke node jadi alamat node. Jadi itu sebenarnya alamat lokasi alamat lokasi memori tempat satu node berada. Jadi konsepnya sebelum dipakai, pokoknya itu harus dipastikan kosong dulu. Dengan caranya akar diisi 0, artinya belum node ada sama sekali. Jadi 0 ini adalah dipastikan untuk kosong dulu. Jadi dia akan memakai, jadi dia diisi 0, artinya belum ada node sama sekali. Jadi data tiket, data node, tiap node cuma satu data tiket lengkap, struk yang udah dibuat di materi 1. Terus selanjutnya alamat node anak kiri, pointer yang nunjuk ke node anak sebelah kiri. Alamat node anak kanan, pointer yang nunjuk ke node sebelah kanan, kanan dan kiri. Ini dibilang rekursi soalnya dalam fungsi sisip node-nya sendiri, dia memanggil sisip node lagi. Jadi cuma posisi yang dicek udah beda, geser ke kiri atau kanan tergantung hasil perbandingan. Jadi kejadiannya berulang-ulang gitu, makin turun terus ke bawah pohonnya sampai akhirnya nemu tempat yang masih kosong 0. Nah baru di situ node barunya ditaruh. Jadi sampai node-nya itu ditaruh sampai menemukan 0 ini, sampai akar ini kosong. Makanya kita isi dengan 0. Selanjutnya yaitu deklarasi table hash, integer table hash, make hash. Deklarasi fungsi membuat tabel hash kosong, void kosong table hash, integer AI for AI sama dengan 0, AI selama AI masih kurang, max hash, selalu ngelooping, pasti ngelooping, table hash, AI sama dengan min 1. Deklarasi fungsi hash, kode tiket, mode ukuran tabel, integer hitung hash index, integer a kode, integer hasil, hasil sama dengan a kode modulus make hash, return a hasil. Deklarasi fungsi menyimpan indeks data ke tabel hash. Jadi ini adalah untuk mendeklarasikan fungsi menyimpan indeks data ke tabel hash. Void simpan ke tabel h. Terus selanjutnya integer a kode, integer a post data, integer a indeks awal a indeks hitung, indeks hash a kode awal a indeks while tabel hash a indeks kurang dari min 1, a indeks plus 1, modulo make hash, if a indeks dengan awal tabel hash penuh, return tabel hash a indeks post data. Jadi konsepnya ini cuman array biasa, jadi isinya angka integer ukurannya make hash yang udah di define yang udah define 17. Tabel ini nantinya nyimpan posisi indeks data tiket array utama, bukan nyimpen data tiket langsung. Jadi konsepnya itu semua slot tabel hash itu harus diisi min 1. Jadi yang artinya kosong belum ada datanya. Jadi kayak yang reset tabel sebelum dipakai. Terus selanjutnya deklarasi fungsi mencari data lewat tabel hash, integer cari data tabel hash, data tiket, pointer data, integer a kode, integer redis awal, indeks, hitung indeks hash a kode. Awal sama dengan a indeks, while a tabel hash indeks min 1, if data tabel hash a indeks no tiket, pastikan ini kosong, a kode return a tabel hash a indeks plus 1 modulo make hash, if a indeks kosong awal break min 1, langsung deklarasi fungsi membangun ulang tabel hash. Ini untuk mendeklarasikan dan membangun ulang tabel hash. Void susun ulang tabel hash, data tiket, pointer a data, integer a jumlah, kayak data tiket, pointer a data, integer a jumlah, integer ai, kosongan tabel h, for ai sama dengan 0, ai masih kurang, selama jumlah masih kurang dengan ai, dia akan terus ngelooping simpan ke tabel h data pointer ai
pointer, no tiket, AI. Jadi konsepnya ini jantungnya uh, ini adalah sebuah jantungnya hashing. Jadi fungsi ini mengubah mode tiket jadi sebuah alamat posisi di tabel pakai rumus modulu atau sisa bagi. Selanjutnya itu misal kode tiket 105, MAC-nya 17. Jadi kan 105% dibagi 17 jadi 3. Jadi tiket kode 105 ditebak bakal ada di posisi indeks 3. Jadi manfaatnya kita nggak perlu nyari satu-satu dari awal. Jadi tinggal langsung lompat ke posisi yang udah dihitung ini. Udah hitung dulu posisi yang seharusnya pakai hitung indeks hash. Sama kayak waktu nyimpen data. Cek di posisi itu. Kalau kodenya cocok, ketemu, langsung kasih posisinya. Kalau nggak cocok, geser ke slot sebelahnya. Cek lagi. Diulang terus sampai ketemu. Kalau udah keliling semua slot dan tetap nggak nemu yang cocok, berarti datanya emang nggak ada. Jadi kasih hasilnya -1. Jadi kenapa perlu dibangun ulang? Karena setelah data diurutkan bubble sort, posisi tiket di area berubah-ubah. Jadi tabel hash yang lama udah nggak nyambung lagi sama posisi yang baru. Makanya tiap kali urutan data berubah, tabel hash harus disusun ulang biar tetap akurat. Jadi uh, ini adalah kayak kita hitung dulu nih posisi yang seharusnya pakai hitung indeks hash. Jadi kalau posisi itu udah keisi sama kode lain, bisa disebut itu kolisi atau bentrok. Jadi nggak bisa langsung ditaruh di situ. Solusinya geser ke slot sebelahnya, cek lagi, geser lagi, jadi sampai nemu yang kosong. Ini namanya linear probing. Jadi kalau udah keliling satu putaran penuh dan tetap nggak nemu slot kosong, jadi berarti itu tabelnya itu emang udah penuh. Jadi dikasih peringatan untuk berhenti. Itu nemu slot kosong, baru data itu disimpan di situ. Jadi konsepnya ini bagian search-nya. Jadi nyari tiket pakai bantuan tabel hash, jadi nggak perlu semua data satu-satu. Jadi selanjutnya itu tabel hash ini dibangun untuk ulang dari nol dengan cara kosong dulu semua tabelnya, lalu masukkan ulang semua tiket yang ada. Jadi memasukkannya itu adalah satu-satu. Dan kita kenapa perlu dibangun ulang? Karena setelah data diurutkan atau bubble sort, posisi tiket di area berubah-ubah jadi tabel hash yang lama udah nggak nyambung lagi sama posisi yang baru. Makanya tiap kali urutan data berubah, tabel hash-nya akan disusun ulang agar tetap akurat. Oke, selanjutnya kita ke hasilnya, hasil dari program ini. Nah, tema saya kan itu tugas besar sistem informasi eh, menjual tiket pesawat tanpa inputan. Jadi sini saya tidak memakai inputan, makanya langsung muncul sebuah informasi penjualan tiket pesawat. Pertama ada tiket awal itu data pertama. Pertama itu ada kode tiket. Pertama itu ada kode tiket. Pertama itu ada kode tiket, nama, nama penumpang, no tiket atau kode tiket, nama penumpang, kota tujuan Jakarta, nama maskapainya maskapai Garuda, kelasnya, nomi, harga tiket. Kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data dan isinya itu sama, ada per tiket, nama, tujuan, maskapai, kelas, dan harga. Jadi antrian pesanan awal tuh menampilkan antrian pemesanan. Jadi antrian pertama tuh nama pesan tuh Budi, yang kedua Susi Lestari, yang ketiga Nuri Hidayat, keempat Bimo Prasetyo. Jadi melayani pemesanan Budi Santoso. Jadi ini melakukan yang namanya DQ untuk melakukan pemesanan yang awal. Jadi Budi akan melayani pemesanan yang pertama itu Budi. Jadi antrian setelah dilayani satu orang menampilkan antrian pemesanan. Jadi setelah Budi diantri, Budi kan ini kan keluar. Jadi Susi bakal masuk jadi antrian yang pertama. Susi akan masuk jadi antrian yang pertama, yang kedua Nuri, jadi yang terakhir Bimo Prasetyo. Jadi tiket setelah diurutkan berdasarkan harga scanning. Jadi scanning tuh tadi diurutkan secara dari yang terkecil dahulu sampai terbesar. Pertama itu ada uh, Susi yang harganya 650.000, terus Budi yang ekonomi 850.000, Bimo 950.000, dan ada lagi Arif Wijaya
1.100.000, dan terakhir itu ada Nuri Hidayat yang harganya 1.200.000. Pencarian kode 103 binary tree search, tiket ditemukan dengan binary tree search. Jadi Nuri Hidayat itu adalah paling mahal. Terus pencarian ini secara yang termahal, cari tiket 105 hashing, bukan dengan hashing. Yang kedua itu yang termahal kedua ada Arif Hidayat dengan harga 1.100.000. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.